Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata, dengan semua identitas pelaku dan lokasi diubah demi menjaga privasi. Apabila terdapat kesamaan nama, tempat, atau detail lainnya, hal tersebut murni sebuah kebetulan. Bu Haji Serli, seorang janda terpandang berusia 47 tahun yang kaya raya di desa makmur asri, menemukan takdir cintanya pada seorang pemuda tukang kebun bernama Abdul, yang baru menginjak usia 27 tahun. Meskipun perbedaan usia dan status sosial mereka menimbulkan perdebatan sengit di masyarakat, perjalanan cinta mereka justru mengukir makna tentang keberanian sejati, penerimaan tanpa syarat, dan kekuatan abadi dari sebuah ikatan hati. Narasi ini akan membawa kita melintasi berbagai gelombang emosi, konflik keluarga, hingga puncaknya, kebahagiaan yang berhasil mereka genggam bersama. Mari kita selami lebih dalam kisah yang mengharukan ini. Pertemuan di Taman Asa. Bu Haji Serli, seorang wanita parubaya yang memancarkan aura keanggunan dan dihormati di kampungnya, adalah gambaran kesuksesan. Ia memiliki segalanya: hunian megah, taman yang membentang luas, dan kehidupan yang nyaman. Namun, di balik senyumannya yang selalu terulas, tersimpan sebuah kesepian yang tak terucapkan. Setiap fajar menyingsing, ia biasa menghabiskan waktu di tamannya yang asri, menikmati semerbak wangi bunga-bunga yang bermekaran dan hembusan udara segar yang menenangkan jiwa. Taman itu adalah oasis pribadinya, tempat ia bisa sejenak melupakan hiruk-pikuk dan tuntutan hidup. Suatu pagi yang cerah, Bu Haji Serli memutuskan untuk berjalan-jalan lebih jauh dari rute biasanya. Ia mengenakan kerudung yang tertata rapi dengan warna pastel lembut dan gamis panjang yang membuatnya tampak anggun. Pakaian itu sedikit longgar, namun tetap menampilkan siluet tubuhnya yang terawat. Kulitnya yang bersih dan bercahaya, seolah tak tersentuh usia, membuatnya terlihat jauh lebih muda. Saat melangkah di antara hamparan mawar dan melati, pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang sedang tekun merawat tanaman. Pemuda itu, Abdul, berusia 27 tahun, berpostur tegap dengan wajah rupawan. Ia mengenakan pakaian sederhana, celana panjang yang sedikit usang dan kemeja lengan pendek yang basah oleh keringat. Tangan-tangannya yang kokoh dengan cekatan memangkas dahan yang mengering dan menyirami tanaman dengan penuh perhatian. Bu Haji Serli mengamati Abdul dari kejauhan. Ada sesuatu pada cara pemuda itu bekerja yang begitu memesona baginya. Setiap gerakannya menunjukkan dedikasi, seolah setiap tanaman adalah bagian dari dirinya sendiri. Tanpa sadar, Bu Haji Serli melangkah mendekat. Langkah kakinya yang pelan membuat Abdul menoleh. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Bu Haji Serli tersenyum lembut, sementara Abdul, yang awalnya terkejut, segera membalas senyuman itu dengan malu-malu. Jantung Abdul berdetak lebih cepat, dan ia merasakan sesuatu yang berbeda pada wanita di hadapannya. "Maaf, Bu Haji, apakah saya mengganggu?" tanya Abdul dengan suara rendah dan penuh hormat. "Tidak, Nak. Saya hanya ingin menikmati taman ini. Kamu merawatnya dengan sangat baik," jawab Bu Haji Serli dengan suara lembut namun berwibawa. "Terima kasih, Bu Haji. Ini pekerjaan saya, dan saya sangat mencintai tanaman," ujar Abdul sambil menundukkan kepala, merasa sedikit gugup. Bu Haji Serli mengangguk. Matanya masih tertuju pada Abdul. "Namamu siapa, Nak?" "Abdul, Bu Haji," jawabnya singkat. "Abdul, nama yang bagus," gumam Bu Haji Serli. "Saya, Bu Haji Serli. Senang bertemu denganmu." "Senang bertemu dengan Anda juga, Bu Haji," balas Abdul, masih dengan senyuman malu-malu. Saat Bu Haji Serli sedikit membungkuk untuk menyentuh sekuntum bunga, gamisnya yang longgar sedikit tersingkap, memperlihatkan kulit leher dan bahunya yang bersih. Abdul tanpa sengaja menangkap pemandangan itu. Ia merasa dadanya sesak dan wajahnya memerah. Ia berusaha untuk tidak menatap. "Bunga ini sangat indah," kata Abdul, mencoba mengalihkan perhatiannya. "Ya, bunga ini memang istimewa," jawab Bu Haji Serli, sambil menatap Abdul dengan mata yang berbinar. "Tapi, ada sesuatu yang lebih indah dari bunga ini." Abdul merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu, Bu Haji?" "Keindahan yang datang dari ketulusan dan kerja keras.
Jawab Bu Haji Serli dengan senyuman yang menenangkan. Percakapan singkat itu menjadi permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Bu Haji Serli merasakan kehangatan tak terduga dari pemuda itu. Sementara Abdul merasa bahwa Bu Haji Serli adalah sosok yang berbeda dari orang-orang kaya lainnya yang pernah ia temui. Mereka berdua tidak menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Momen-momen di Taman Cinta. Suatu sore, Bu Haji Serli memutuskan untuk ikut membantu Abdul merawat tanaman. Ia mengenakan gamis panjang yang longgar dan kerudung sederhana, namun tetap terlihat anggun. Saat ia membungkuk untuk memetik beberapa daun yang layu, gamisnya sedikit tersingkap, memperlihatkan betisnya yang ramping dan kulitnya yang mulus. Abdul, yang sedang menyirami tanaman di dekatnya, tanpa sengaja menangkap pemandangan itu. Ia merasa dadanya sesak dan wajahnya memerah. Ia berusaha untuk tidak menatap, tetapi pesona Bu Haji Serli membuatnya sulit berpaling. Bu Haji, biar saya saja yang melakukannya, kata Abdul, mencoba mengalihkan perhatiannya. Tidak apa-apa. Nak, saya juga ingin membantu, jawab Bu Haji Serli dengan senyuman menenangkan. Ia berdiri dan mendekati Abdul. Matanya berbinar dengan kehangatan. Kamu sudah bekerja keras, Abdul. Istirahatlah sebentar. Abdul merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Bu Haji Serli, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa cantiknya wanita itu. Kulitnya yang mulus, mata yang berbinar, dan senyuman yang menenangkan membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Bu Haji, Anda sangat cantik, kata Abdul, tanpa sadar. Bu Haji Serli tersenyum, matanya berbinar dengan kehangatan. Terima kasih, Abdul. Kamu juga sangat baik dan pekerja keras. Mereka berdiri berdekatan. Suasana di antara mereka penuh dengan ketegangan yang manis. Abdul merasa ada sesuatu yang tak terungkapkan di antara mereka. Sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat dengan Bu Haji Serli. Namun ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati karena perbedaan usia dan status sosial mereka bisa menjadi penghalang. Bu Haji, saya sangat senang bisa mengenal Anda, kata Abdul, dengan suara gemetar. Saya juga, Abdul, jawab Bu Haji Serli. Matanya berbinar dengan kehangatan. Kamu adalah seseorang yang istimewa. Suatu hari, Bu Haji Serli mengungkapkan keinginan tersembunyinya kepada Abdul, sesuatu yang selama ini ia pendam dalam hati. Abdul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, kata Bu Haji Serli suatu sore, saat mereka duduk di gazebo kecil di tengah taman. Ada apa, Bu Haji? Tanya Abdul penuh perhatian. Bu Haji Serli menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saya selalu merasa tenang dan bahagia setiap kali berada di taman ini, terutama saat tanahnya basah oleh air siramanmu. Rasanya, taman ini hidup dan penuh energi. Saya ingin taman ini selalu basah. Setiap hari, seolah-olah alam sedang menyirami hati saya yang kering. Abdul tersenyum, memahami perasaan Bu Haji Serli. Saya mengerti, Bu Haji. Taman ini memang tempat yang istimewa. Jika Bu Haji ingin, saya akan memastikan taman ini selalu basah dan segar setiap hari. Bu Haji Serli mengangguk. Matanya berbinar dengan harapan. Terima kasih, Abdul. Kamu selalu mengerti apa yang saya butuhkan. Sejak saat itu, Abdul mulai menyirami taman dengan lebih telaten. Setiap pagi dan sore, ia memastikan setiap sudut taman mendapatkan air yang cukup. Bu Haji Serli sering mengawasi dari kejauhan, menikmati pemandangan Abdul yang bekerja dengan penuh dedikasi. Ia merasa hatinya yang dahulu kering kini mulai terisi oleh kehadiran Abdul dan keindahan taman yang selalu basah. Suatu hari, saat hujan turun dengan deras, Bu Haji Serli memutuskan untuk keluar dan merasakan air hujan yang menyegarkan. Ia berdiri di tengah taman dengan gamisnya yang basah kuyup, menikmati setiap tetes air yang jatuh dari langit. Abdul yang melihatnya dari kejauhan merasa khawatir. Bu Haji, Anda akan sakit jika terus kehujanan, kata Abdul sambil mendekati Bu Haji Serli dengan payung di tangan. Biarkan saja, Abdul. Saya ingin merasakan kebasahan ini, seolah-olah alam sedang memeluk saya, jawab Bu Haji Serli dengan senyuman lebar. Abdul mengangguk, memahami perasaan Bu Haji Serli.
Ia berdiri di sampingnya, membiarkan payungnya melindungi mereka berdua dari hujan. Mereka berdiri berdekatan, menikmati kebersamaan di tengah taman yang basah oleh air hujan. Abdul, terima kasih sudah membuat taman ini selalu basah dan hidup, kata Bu Haji Serli dengan suara lembut. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu Haji. Taman ini adalah tempat istimewa bagi kita berdua, jawab Abdul dengan mata yang berbinar. Mereka berdiri berdekatan, menikmati kebersamaan di tengah taman yang basah oleh air hujan. Bu Haji Serli merasa hatinya yang dahulu kering kini penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, berkat kehadiran Abdul dan keindahan taman yang selalu basah. Momen tak terduga dan pengakuan hati. Suatu pagi, Abdul tiba lebih awal di taman Bu Haji Serli untuk memastikan semua tanaman mendapatkan air yang cukup sebelum cuaca menjadi terlalu panas. Saat ia berjalan menuju kolam air di belakang rumah, ia mendengar suara gemericik air. Penasaran, ia mengikuti suara itu dan tanpa sengaja melihat Bu Haji Serli sedang mandi di kolam kecil yang dikelilingi oleh tanaman hijau. Bu Haji Serli, yang tidak menyadari kehadiran Abdul, sedang menikmati kesegaran air pagi. Tubuhnya yang mulus dan memikat, terlihat jelas di bawah sinar matahari pagi. Kulitnya yang putih bersinar, dengan lekuk tubuh yang proporsional, membuat Abdul terpana. Ia merasa jantungnya berdegup kencang dan wajahnya memerah. Ia berusaha untuk tidak menatap, tetapi pesona Bu Haji Serli membuatnya sulit berpaling. Abdul. Tiba-tiba Bu Haji Serli menyadari kehadirannya. Ia cepat-cepat mengambil handuk dan menutupi tubuhnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Abdul, yang merasa sangat malu, segera menundukkan kepala. Maaf, Bu Haji, saya tidak bermaksud. Saya hanya ingin memastikan kolam ini penuh air untuk tanaman. Bu Haji Serli tersenyum meskipun ia juga merasa malu. Tidak apa-apa, Abdul. Kamu bisa pergi sekarang. Saya akan segera selesai. Abdul mengangguk dan cepat-cepat pergi, merasa sangat bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati di masa depan. Suatu sore, Bu Haji Serli memutuskan untuk mengenakan pakaian yang lebih santai saat membantu Abdul di taman. Ia memilih baju ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan celana panjang yang juga pas di badan. Baju itu memperlihatkan area dada yang berisi dan lekukan pinggul yang indah, membuat penampilannya terlihat sangat menawan. Abdul, yang sedang sibuk memotong rumput, menoleh saat mendengar langkah kaki Bu Haji Serli. Matanya langsung tertuju pada sosok Bu Haji Serli yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang dan wajahnya memerah. Bu Haji, Anda terlihat sangat cantik, kata Abdul tanpa bisa menyembunyikan kekagumannya. Bu Haji Serli tersenyum, merasa senang dengan pujian itu. Terima kasih, Abdul. Saya hanya ingin merasa nyaman saat membantu kamu di taman. Mereka mulai bekerja bersama, tetapi Abdul sulit untuk fokus. Setiap kali Bu Haji Serli membungkuk untuk memetik bunga atau menyirami tanaman, lekuk tubuhnya yang memikat terlihat jelas. Abdul berusaha untuk tidak menatap, tetapi godaan itu terlalu besar. Abdul, kamu baik-baik saja? Tanya Bu Haji Serli, memperhatikan kegelisahan Abdul. Ya, Bu Haji, saya hanya sedikit lelah, jawab Abdul, mencoba untuk tersenyum. Bu Haji Serli mengangguk meskipun ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu Abdul. Kalau begitu, istirahatlah sebentar. Kita bisa melanjutkan nanti. Mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati udara segar dan keindahan taman. Bu Haji Serli menceritakan tentang masa lalunya, sementara Abdul mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ada ketegangan di antara mereka, momen itu terasa sangat spesial. Abdul, terima kasih sudah menjadi teman saya, kata Bu Haji Serli dengan suara lembut. Saya yang harus berterima kasih, Bu Haji. Anda telah memberikan banyak kebahagiaan dalam hidup saya, jawab Abdul dengan mata yang berbinar. Mereka duduk berdekatan, menikmati kebersamaan di tengah taman yang indah. Meskipun ada banyak hal yang belum terungkap, mereka tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa. Bu Haji Serli sedang sibuk memetik buah-buahan dari pohon di taman. Ia mengenakan baju longgar yang nyaman.
Tetapi karena gerakannya yang aktif, baju itu sedikit terbuka, memperlihatkan sebagian dari area dadanya yang berisi. Abdul, yang sedang menyirami tanaman di dekatnya, tanpa sengaja menangkap pemandangan itu. Ia merasa jantungnya berdegup kencang dan wajahnya memerah. "Bu Haji, biar saya saja yang memetik buah-buahan itu," kata Abdul, mencoba mengalihkan perhatiannya. "Tidak apa-apa, Abdul, saya bisa melakukannya," jawab Bu Haji Serli sambil terus memetik buah dengan cekatan. Abdul berusaha untuk tidak menatap, tetapi godaan itu terlalu besar. Ia merasa bersalah, tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa menyangkal betapa cantiknya Bu Haji Serli. "Bu Haji, Anda harus berhati-hati, pohonnya cukup tinggi," kata Abdul, mencoba untuk fokus pada pekerjaannya. Bu Haji Serli tersenyum, merasa senang dengan perhatian Abdul. "Terima kasih, Abdul, kamu selalu memperhatikan saya." Menginap di rumah sang nyonya. Hari itu, Abdul bekerja lebih lama dari biasanya di taman Bu Haji Serli. Matahari sudah terbenam, dan langit mulai gelap. Bu Haji Serli, yang memperhatikan dedikasi Abdul, merasa tidak tega untuk menyuruhnya pulang dalam keadaan seperti itu. "Abdul, sudah larut malam, kamu tidak bisa pulang sekarang," kata Bu Haji Serli dengan suara lembut, namun penuh wibawa. "Tapi, Bu Haji, saya harus pulang. Saya tidak ingin merepotkan Anda," jawab Abdul sambil membersihkan tangannya yang penuh tanah. "Tidak apa-apa, Abdul, kamu bisa menginap di sini. Saya punya kamar yang nyaman," ujar Bu Haji Serli sambil tersenyum. Abdul merasa bingung dan sedikit gugup. "Bu Haji, saya tidak ingin merepotkan Anda. Lagi pula, apa kata orang nanti?" Bu Haji Serli mengangguk, memahami kekhawatiran Abdul. "Kita tidak perlu khawatir tentang apa kata orang, Abdul. Yang penting adalah kamu aman dan nyaman. Lagi pula, ini hanya untuk malam ini." Setelah beberapa saat berpikir, Abdul akhirnya setuju. "Baiklah, Bu Haji. Terima kasih atas kebaikan Anda." Bu Haji Serli membawa Abdul ke dalam rumah, menunjukkan kamar yang akan ia tempati. Kamar itu sederhana namun nyaman, dengan tempat tidur yang rapi dan udara yang segar. "Jika kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk bilang," kata Bu Haji Serli sebelum meninggalkan Abdul sendirian di kamar. Malam itu, Abdul sulit tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai perasaan, mulai dari rasa bersalah hingga ketertarikan yang semakin dalam terhadap Bu Haji Serli. Ia mencoba untuk tidur, tetapi bayangan Bu Haji Serli terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, Bu Haji Serli juga merasa tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Pikirannya dipenuhi dengan kehadiran Abdul di rumahnya. Dan ia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang malam ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lorong. Abdul muncul, terlihat gelisah. "Bu Haji, saya tidak bisa tidur. Apakah Anda punya sesuatu yang bisa membantu?" Bu Haji Serli tersenyum, mengangguk. "Mari kita minum teh bersama. Mungkin itu bisa membantu." Mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati teh hangat dan percakapan yang mengalir dengan lancar. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari impian hingga ketakutan mereka. Malam itu, mereka merasa semakin dekat satu sama lain. "Abdul, terima kasih sudah menemani saya malam ini," kata Bu Haji Serli dengan suara lembut. "Saya yang harus berterima kasih, Bu Haji. Anda telah membuat malam ini sangat spesial," jawab Abdul dengan mata yang berbinar. Mereka duduk berdekatan, menikmati kebersamaan di tengah keheningan malam. Meskipun ada banyak hal yang belum terungkap, mereka tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa. Proposal dan ikatan abadi. Setelah malam yang tak terlupakan bersama Abdul, Bu Haji Serli mulai merenungkan banyak hal tentang hidupnya. Sebagai seorang janda yang sukses, ia memiliki segalanya: kekayaan, rumah yang indah, dan taman yang luas. Namun, ada satu hal yang masih kurang dalam hidupnya: seorang anak yang bisa menjadi penerusnya. Pikiran ini terus menghantui Bu Haji Serli, dan ia mulai menyadari bahwa Abdul mungkin adalah jawaban dari keinginannya. Suatu pagi,
Bu Haji Serli memanggil Abdul ke ruang tamu. Ia duduk dengan tenang sambil menunggu Abdul datang. Saat Abdul masuk, ia terlihat sedikit gugup. "Abdul, duduklah. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu," kata Bu Haji Serli dengan suara lembut namun penuh wibawa. Abdul duduk di hadapan Bu Haji Serli, menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Bu Haji?" Bu Haji Serli menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Abdul, kamu tahu bahwa saya sudah lama hidup sendiri? Saya memiliki segalanya. Tetapi, ada satu hal yang masih kurang dalam hidup saya, seorang anak yang bisa menjadi penerus saya." Abdul mengangguk, mulai memahami arah pembicaraan ini. "Saya mengerti, Bu Haji. Tapi, apa yang bisa saya lakukan?" Bu Haji Serli tersenyum. Matanya berbinar dengan harapan. "Abdul, saya ingin menikahimu. Saya percaya bahwa kita bisa membangun keluarga yang bahagia bersama. Kamu adalah seseorang yang istimewa dan saya yakin kita bisa memiliki keturunan yang baik." Abdul merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Bu Haji Serli akan mengungkapkan keinginannya seperti ini. "Bu Haji, ini sangat mengejutkan. Saya tidak tahu harus berkata apa." "Kamu tidak perlu menjawab sekarang, Abdul. Pikirkanlah baik-baik. Saya tidak ingin memaksamu," kata Bu Haji Serli dengan suara lembut. Abdul mengangguk, merasa bingung dan gugup. "Saya akan memikirkannya, Bu Haji. Terima kasih atas kepercayaan Anda." Setelah percakapan itu, Abdul pergi ke taman untuk merenungkan keputusan besar ini. Ia merasa terhormat, tetapi juga khawatir tentang apa yang akan terjadi jika mereka menikah. Apakah masyarakat akan menerima mereka? Apakah ia siap untuk menjadi suami dan ayah? Sementara itu, Bu Haji Serli duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Ia merasa lega telah mengungkapkan keinginannya, tetapi juga khawatir tentang jawaban Abdul. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi ia yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Malam itu, Abdul kembali ke rumah Bu Haji Serli. Ia duduk di hadapan Bu Haji Serli dengan ekspresi yang serius. "Bu Haji, saya sudah memikirkan apa yang Anda katakan," kata Abdul dengan suara yang tegas. "Dan?" tanya Bu Haji Serli dengan harapan yang besar. "Saya setuju, Bu Haji. Saya ingin menikahi Anda dan membangun keluarga bersama," jawab Abdul dengan mata yang berbinar. Bu Haji Serli tersenyum merasa lega dan bahagia. "Terima kasih, Abdul. Kamu telah membuat saya sangat bahagia." Setelah melalui berbagai rintangan dan perjuangan, Bu Haji Serli dan Abdul akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga terdekat dan teman-teman yang mendukung hubungan mereka. Meskipun awalnya banyak yang meragukan, lambat laun masyarakat mulai menerima dan menghormati keputusan mereka. Bu Haji Serli dan Abdul membangun kehidupan baru bersama. Mereka mengelola taman dengan penuh cinta, dan tidak lama kemudian, Bu Haji Serli mengandung anak pertama mereka. Kelahiran anak itu menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka, mengukuhkan ikatan cinta yang telah mereka bangun. Dengan keturunan yang mereka idamkan, Bu Haji Serli dan Abdul hidup bahagia, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia atau status sosial. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan ketika kita berani mengikuti hati. Renungan akhir. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Sebuah narasi sederhana tentang dua jiwa yang dipertemukan oleh waktu, kesepian, dan keberanian untuk saling membuka diri. Kita belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dengan gemuruh. Kadang ia muncul dalam keheningan, dalam ketulusan kecil yang tak terucap, namun terasa begitu dalam. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati, menghangatkan malam yang sunyi, dan mengingatkan bahwa siapapun Anda, dari latar belakang apapun, pantas dicintai dan mencintai. Karena cinta sejati tidak mengenal perbedaan.